Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya hari demi hari. Kita sudah memasuki tanggal 21 di bulan Maret ini, hari Kamis. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak bosan untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan dan juga mengingatkan kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan renungan malam masih dalam bulan ini belajar dan mengingatkan kita agar kita fokus kepada Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga dan menjadi juru selamat kita. Dan hari ini ayat hafalan kita sangat berhubungan erat dengan proses yang harus terjadi dalam kehidupan kita setelah kita menjadi orang percaya, yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Tidak terlalu panjang, saya berharap kita semua bisa menghafalkan ayat ini. Ayat ini berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini muncul dalam perikop Rasul Paulus yang menulis suratnya kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua, yaitu mengenai pelayanan untuk pendamaian. Dalam perikop ini, Paulus memberikan penjelasan bagaimana panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya, bagaimana pelayanannya itu dimotivasi oleh kasih Kristus, bukan dengan hal-hal yang lain. Dan Paulus berkata bahwa ia menilai orang dari iman yang ada pada orang itu, menilai secara rohani segala sesuatu. Dan karena hal itulah, maka Paulus menekankan kepada jemaat Korintus agar mereka berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kalau orang itu ada di dalam Kristus, ia harus sadar ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam bahasa Inggris dikatakan, therefore if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Past tense ya. Behold, new things have come. Ini juga past tense perfect yang sudah terjadi di masa lalu. Yang baru sudah datang. Ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa hidupnya itu sekarang adalah ciptaan baru. Karena itu orang Kristen tidak bisa lagi hidup sama seperti orang dunia dan masih menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang memalukan. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Bayangkan kalau saudara misalnya beraktivitas sepanjang hari panas, terus saudara keringatan, lalu saudara mau ganti baju dalam atau baju luar, dua-duanya saudara ganti, tapi waktu saudara pakai baju yang baru, baju yang lamanya tetap ada di badan saudara, itu tidak akan membuat sesuatu lebih baik. Badan saudara tentunya tidak akan menjadi lebih wangi, dan baju yang baru tadi akan juga berbau baju yang lama, tertular dari baju yang lama. Common sense mengajarkan kita, kalau kita mengenakan sesuatu yang baru, yang lama harus kita tinggalkan dan ganti dengan yang baru. Anggur tidak bisa bertahan, anggur baru, di kantong anggur kulit yang lama yang sudah regas dan retak gampang pecah. Harus ditaruh di dalam kirbat atau kontainer yang baru. Demikian jugalah hidup kita. Kalau Yesus sudah mengisi hati kita, Roh Kudus berdiam di dalam kita, kita harus menyadari identitas kita yang baru, bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Karena itu kita harus mengkoreksi diri mana hal-hal yang lama, yang kedagingan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang Tuhan tidak kehendaki, Tuhan tidak berkenan, kita harus tinggalkan dan mulai hidup dalam kekudusan dan makin hari menjadi pribadi yang makin baik lagi. Setiap pagi sebelum kita beraktivitas, pada saat kita bangun, kita harus menyatakan ini terus menerus. Dede, kamu adalah ciptaan baru. Kalau nama saudara Joni, kamu adalah ciptaan baru. Dan seterusnya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Kiranya renungan ini memotivasi kita dan mengingatkan kita akan identitas kita di dalam Kristus. Siapa kita sesungguhnya di dalam Kristus? Kita adalah ciptaan baru dan kita harus menanggalkan semua perbuatan-perbuatan kegelapan yang berasal dari kehidupan lama kita dan mulai berjalan menuju kedewasaan rohani dan pertumbuhan yang sehat di dalam Kristus. Kita tidak bisa melakukan ini kalau hidup kita tidak fokus kepada Kristus. Karena itu tetap memandang Kristus, fokus kepada Dia, maka kekudusan akan mengikutinya. Kiranya firman Tuhan ini juga mengingatkan dan meneguhkan kita dan memotivasi kita untuk makin maju di dalam Tuhan karena kita adalah ciptaan baru. Selamat malam, selamat beristirahat. Biarlah kita beristirahat dalam naungan Kristus dan biar damai Kristus memerintah hati dan pikiran kita sehingga sepanjang malam kita bisa tidur dengan nyenyak dan besok pagi kita bangun dengan sukacita dan damai serta rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua and have a blessed night. Shalom.